tanda tangan di bawah ini Pandu Saputra 30 tahun yang swasta Jelentong Murni nomor 114/02/1991 dengan ini menyatakan bahwa satu, saya bukan anggota PPI Persatuan Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti PPI. Tiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut tidak mengganggu masyarakat. Empat, saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan surat dinas atau menonton elektronik. Demikian surat pernyataan ini saya lakukan sebenarnya. Dengan hari saya tetap melakukan, saya sudah diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, saudara-saudara, teman-teman seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan berjaya. Video yang barusan kita lihat itu adalah waktu Ustadz Pandu di Palembang. Ini kan ceritanya membeli online sebuah kaos Laskar Sabilillah. Lantas beliau mengupload foto ketika memakai kaos Laskar Sabilillah ini ke sebuah Facebook. Nah, ternyata dari unggahannya ini menimbulkan sebagian orang merasa terganggu atau tidak senang dengan adanya foto unggahan itu, dan kemungkinan menduga kalau Ustadz Pandu ini adalah seorang anggota Laskar Sabilillah, yang mana Laskar Sabilillah akhir-akhir ini kan banyak mendapatkan sorotan dari mukibin Bahlawi atau Bahlawi sendiri yang merasa terganggu akan kehadiran organisasi ini yang belum 2 tahun ini sudah meledak di mana-mana. Seluruh Nusantara sudah mulai pada tahu bagaimana PBILS ini, organisasi ini berjuang untuk kedamaian, keutuhan bangsa dan negara kita, khususnya membawa misi-misi dakwah yang egaliter, toleran, kemudian mencintai sesama anak bangsa, dan yang paling penting juga menjaga nilai-nilai luhur pahlawan-pahlawan kita, juga ulama-ulama kita yang pernah berjuang di Nusantara ini, dari pembelokan sejarah, pengakuan atau pengklaiman sepihak dari Bahlawi tentang ulama-ulama kita dahulu, juga wali-wali Songo, terus juga pemalsuan makam dan seterusnya, yang itu sedulur-sedulur, teman-teman sudah pada tahu semua. Dari unggahan Facebook saudara kita Ustadz Pandu tadi, ini akhirnya kita melihat beberapa waktu kemudian ya diduga beliau ini dipersekusi untuk tidak meneruskan kegiatannya, karena diduga dari pihak yang tidak senang ini dengan tuduhan bahwa akan memecah ketentraman masyarakat sekitar itu dan bisa menimbulkan perpecahan. Dari video yang kita lihat tadi, sepertinya memang ada upaya-upaya untuk menekan saudara kita Pandu di Palembang sana. Dengan kejadian itu, akhirnya karena ini organisasi PBILS ini adalah organisasi yang legal, makanya diupayakan secara hukum tentang permasalahan itu. Entah bagaimana ceritanya, atau merasa ketakutan atau merasa ngeri dengan upaya hukum dari PBILS ini, akhirnya pihak-pihak yang kemarin ini berurusan dalam tanda kutip kepada Ustadz Pandu, akhirnya dengan difasilitasi oleh aparat meminta maaf. Inilah videonya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dan informasi ini cukup viral, Ustadz Pandu Saputra
yang bergabung ke PWI Laskar Sabilillah sempat mengalami dugaan percobaan persekusi dari sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok ex-FPI atau Kabib atau Mukibin Bahlawi. Dan hari ini para pelaku tersebut telah minta maaf, yakni minta maaf ke organisasi PWI Laskar Sabilillah dan minta maaf ke ketua pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Kiai Haji Husaini Abror beserta jajaran, dan minta maaf kepada Ustadz Pandu Saputra. Anda bisa saksikan ini video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Abror, kami sekali lagi pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustaz Pandu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyangkut daripada organisasi PWI Sumatera Selatan. Sekali lagi kami minta maaf atas buruk sangka kami. Mungkin selama ini kami ada khilaf, masalah emosi sesaat, tak lain. Kami bertujuan untuk menyelamatkan saudara kami ini dari kebaikan. Terima kasih demi kerukunan, demi ketentraman daripada Palembang Darussalam. Amin amin. Biar siap kami maafkan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, semakin banyak upah Islamiahnya, semakin barokah untuk umat dan khususnya bangsa yang kita cintai, Palembang Darussalam. Amin. Kita bersaudara. Sami-sami insyaallah. Upah Islamiyah. Nah, tadi teman-teman sudah kita lihat bersama-sama islah atau perdamaian yang difasilitasi Poltabes Palembang antara Ustadz Pandu dengan yang diduga kemarin mempersekusi berjalan lancar dan damai. Di kemudian hari itulah gambaran kalau sekarang ini PWLS ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh klan yang selama ini tidak senang dengan perkembangan pesat dari Laskar Sabilillah ini, yang mana kalau ada sesuatu pun misalnya anggota dari Laskar Sabilillah atau orang yang pro kepada perjuangan ini kemudian akan dipersekusi, tentunya mereka mukibin dan juga kabib-kabib yang tidak senang akan berpikir ulang, akan berpikir 1000 kali. Karena PWLS ini dengan cara santun, dengan persuasif, apabila ada kejadian seperti ini, maka jalan satu-satunya ditempuh dengan lewat jalur hukum. Dan ini yang membuat ngeri mereka-mereka yang sekarang ini tidak lagi begitu berani seperti setahun yang lalu, gampang sekali mendatangi orang untuk mempersekusi, intimidasi, provokasi, dan pokoknya yang menakut-nakuti supaya tidak ikut berjuang di Laskar Sabilillah ini. Di Palembang memang kita tahu banyak kabib-kabib yang berdomisili di sana ini sudah sejak zaman Belanda, dan kemudian hari sekarang ini menempati posisi-posisi yang terhormat, mulia di sana, yang kita lihat juga dalam video AWK Kertapati pernah ada seorang kabib ini
meninggal dunia, kemudian tiba-tiba di areal makam Kesultanan Raja-Raja Palembang ini sudah digali, padahal itu situs purbakala. Bahkan keturunannya Sultan atau Raja-Raja Palembang saja yang sudah ketiga ke bawah, konon ini sudah tidak dimakamkan di situ. Nah, ini tiba-tiba ada klan oknum Kabib yang ketika ayahnya meninggal, ini tiba-tiba bikin kuburan di sana. Ceritanya seperti itu. Kemudian si ayah Kabib yang meninggal ini mau dimakamkan di situ. Ini kan luar biasa. Situs purbakala saja yang ini anak keturunan Kesultanan atau Raja-Raja Palembang saja tidak mudah untuk dikuburkan di situ, tiba-tiba ingin dikuburkan di situ. Nah, ini apa maksudnya? Ya, karena merasa mungkin ya, merasa mulia, mempunyai kasta yang tinggi, atau mungkin biar suatu saat dalam sejarah tercatat sebagai keluarga raja, siapa tahu, karena dimakamkan di situ. Nah, ini mereka ya dengan enjoy, dengan apa ya, sepertinya dengan memudahkan segala urusan bertindak seperti itu. Tetapi akhirnya dari pihak Kesultanan Palembang sendiri ini melarang si ayah Kabib yang juga terkenal di Palembang ini untuk dimakamkan di situ. Nah, dalam hall-hall tertentu, dalam tahun-tahun tertentu juga ramai Kabib-Kabib Balawi ini mengadakan hall acara mereka. Ya, tentu saja seperti hall-hall yang ada di tanah Jawa. Mereka berduyun-duyun datang dari segala penjuru Nusantara ini untuk membuat masyarakat di Palembang ini sepertinya wah, luar biasa, anak cucu Nabi ini berkumpul bersatu kemudian mengadakan hall dan mengajak masyarakat sekitar dan juga tentu saja dengan pemerintah Pemda setempat. Acara itu berjalan setiap tahun dan ini membuat antusias masyarakat Palembang ini ya akhirnya banyak yang datang, dan sedikit demi sedikit tentu saja terpatri dalam pikiran dan benaknya kalau mereka ini memang betul-betul adalah zuriyahnya Nabi. Walaupun sekarang sudah terbongkar kedok mereka yang intinya sepertinya ada sesuatu pembodohan di sini dengan mengataskan zuriyah Nabi. Begitu teman-teman, dengan adanya kejadian persekusi terhadap Ustadz Pandu tadi yang di depan, kemudian terjadi islah, ini membuka mata saudara-saudara kita di Palembang. Lambat laun akan mengetahui siapa sesungguhnya FPI, klan Balawi, mukibinnya, yang ternyata dari peristiwa tadi akhirnya lambat laun pasti anak-anak di wilayah Palembang sana akan tahu duduk persoalannya, akan tahu PBLS itu apa, kemudian Balawi itu apa, mukibin itu apa, FPI apa, dan kemudian suatu saat ya lambat laun akan tercerahkan. Tidak lagi begitu memuja-muja, memuliakan klan Balawi ini, yang semuanya sekarang ini sudah terdeteksi kalau mereka ini bukanlah cucu Nabi. Salam waras, jaga kesehatan, jaga Nusantara. Nusantara milik kita, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.